Tenda pengungsi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat, porak-poranda diterjang angin kencang. Tim SAR gabungan menemukan 3 lagi korban longsor di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Ganda putri Indonesia, Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyabet gelar juara Thailand Open pertama. Selamat malam pemirsa, setelah sempat dihentikan karena penjarahan, distribusi bantuan korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat kembali dilanjutkan dengan pengawalan ketat aparat TNI Polri. Selengkapnya akan hadir dalam Ainis Malam bersama saya, Fazila Khairunisa. Pemirsa, tenda pengungsi korban gempa di Majene, Sulawesi Barat diterjang angin kencang. Akibatnya tenda para pengungsi jadi porak-poranda. Sangat memprihatinkan. Angin sangat kencang, tenda-tenda masyarakat terhak. Inilah momen ketika tenda pengungsi gempa di Majene porak-poranda diterjang angin kencang. Lokasi di sekitar tenda pengungsi juga dilanda hujan deras. Para pengungsi kemudian berlarian dan berlindung di bangunan sport center. Ratusan warga korban gempa masih bertahan di posko pengungsian Stadion Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka masih tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari terpal. Hari kedua pasca gempa, ratusan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di posko Stadion Manakara Mamuju. Kini pengungsi sudah mendapat pasokan listrik dari SPLU yang dibangun PLN Sulawesi Barat. Sebelumnya warga hanya mengandalkan genset dari PLN untuk kebutuhan penerangan listrik di lokasi pengungsian. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Stadion Manakara Mamuju, kita bergabung dengan Nana Jamal di sana. Selamat malam Nana, bagaimana kondisi pengungsi malam ini? Iya, selamat malam Fazila. Beginilah kondisi di lokasi pengungsian yang ada di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak banyak yang berbeda ataupun yang berupa dibanding malam-malam sebelumnya di malam keempat hari ini, di mana selain adanya penerangan dan juga dari PLN sendiri yang sudah menyediakan SPLU atau Satuan Pembangkit Listrik Umum yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar ataupun para pengungsi untuk bisa menyediakan listrik dan juga penerangan-penerangan di tenda mereka masing-masing. Cuaca di area Stadion Manakara malam hari ini makin dingin. Saya sendiri merasakan juga bahwa suhu dan juga cuaca di Stadion Manakara ini cukup dingin, sehingga masyarakat ataupun para pengungsi ini cukup terganggu, maksud kami, dengan adanya kondisi cuaca di mana sejak siang hingga malam hari tadi ini sudah mulai hujan, meskipun tidak dengan intensitas yang deras dibanding malam-malam sebelumnya. Dan sama halnya dengan hari-hari sebelumnya, di mana mereka terus menyampaikan harapan-harapan mereka terhadap bantuan yang nantinya diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah ataupun juga dari uluran tangan masyarakat dan warga lain. Di antaranya selain ketersediaan sembako serta air bersih, mereka juga mengharapkan adanya selimut dan juga alas tidur serta tenda yang layak. Nah, sementara untuk tenda layak ini sendiri dari TNI yang kemudian juga telah datang untuk membawa bantuan di Stadion Manakara ini sudah menyediakan 20 tenda besar dan juga 20 tenda kecil yang nantinya di mana para pengungsi ini yang berada di luar area Stadion Manakara akan diarahkan untuk masuk ke dalam area stadion untuk bisa mendapatkan tenda dan juga tempat pengungsian yang lebih layak yang dapat dirasakan oleh para pengungsi hingga saat ini. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.
Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meninjau langsung wilayah terdampak gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Menteri PUPR mengidentifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berkunjung ke Mamuju setelah Sulawesi Barat diguncang gempa. Basuki menyampaikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penghubung Mamuju dan Majene, serta akan membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat gempa. Basuki juga akan memberikan layanan sanitasi di tenda pengungsian. Ini belum diidentifikasi, jadi kita punya prioritas. Prioritasnya pertama mengevakuasi korban. Hari ini baru ada informasi korban sudah dievakuasi semua. Ya, saya baru bisa masuk untuk membersihkan. Itu yang baru bisa saya prediksi 2 minggu harus bersih. Kemudian menyediakan sanitasi dan air bersih di pengungsian itu harus. Ya. Kemudian konektivitas ke arah Mamuju Majene dibuka. Insya Allah dan alhamdulillah ini sudah dibuka semua. Di kesempatan yang sama dalam kunjungannya di Mamuju, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengklarifikasi kabar prediksi bencana gempa yang lebih besar di Mamuju. Menurutnya, kabar yang beredar lewat pesan berantai itu tidaklah benar. Saya mohon masyarakat terutama di Mamuju dan sekitarnya tidak perlu panik dan jangan terpancing oleh isu. Apalagi ada yang mengatakan kekuatannya bisa 8,2. Ada lagi yang mengatakan harus keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Salah sama sekali. Dwi Korita menambahkan yang dikatakan BMKG sebenarnya ialah analisis mengenai gempa susulan yang kurang lebih sebesar gempa Jumat kemarin. Pada hari sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau RSUD Sulawesi Barat di Mamuju. Kedatangannya untuk memastikan tenaga kesehatan dalam kondisi aman dan pelayanan kesehatan bagi korban gempa terlaksana dengan baik. Menteri Kesehatan Budi juga menanyakan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk korban gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah bantuan terus berdatangan ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pasca gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Bantuan bagi korban gempa akan disalurkan dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI Polri. Di hari keempat pasca gempa, bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat terus berdatangan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Selain di pemerintah Kabupaten Mamuju, bantuan juga diterima Pemprov Sulawesi Barat untuk korban gempa di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene yang menjadi pusat gempa. Pemerintah Kabupaten Mamuju sendiri telah menyiapkan posko penampungan sebelum bantuan disalurkan ke setiap titik pengungsian, salah satunya di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju. Rencananya sekitar 12 posko di pengungsian yang dianggap aman dan diprioritaskan untuk disalurkan bantuan yang tersebar di beberapa titik di dalam kota Mamuju. Pengungsian, memang untuk sementara perlengkapan itu sangat minim. Seperti tenda kami masih kekurangan, kemudian air bersih. Otomatis kalau penerangan itu sudah pasti tidak ada. Makanan sudah alhamdulillah sudah mulai masuk. Tinggal memang keperluan untuk bayi itu belum tercover dengan baik, tetapi tetap kami akan berusaha untuk memenuhi. Tercatat sejak kemarin sejumlah bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Rencananya setelah disalurkan, pendataan bantuan akan disalurkan ke titik-titik pengungsian. Pendistribusian bantuan nantinya dikawal ketat gabungan personil TNI Polri untuk menghindari terjadinya penjarahan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yuni Superlin, iNews melaporkan. Warga korban gempa di Mamuju mengantri pesawat milik TNI Angkatan Udara dan Polri untuk mengungsi ke Makassar, Sulawesi Selatan. Warga memilih mengungsi keluar kota karena khawatir akan adanya gempa susulan yang memicu tsunami. Warga korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat mengantri di Bandara Tampa Padang Mamuju menunggu giliran naik pesawat pengangkut milik TNI dan Polri menuju Makassar. Polri mengirimkan 2 pesawat udara Ditpol Udara Baharkan Polri.
Sementara TNI Angkatan Udara menerbangkan pesawat angkutnya ke Mamuju untuk mengangkut personel dan bantuan logistik bagi korban gempa. Kebetulan anak ada di Balikpapan, jadi kami rencana ke Balikpapan, menuju Makassar Balikpapan. Warga memilih mengungsi keluar kota karena khawatir akan datangnya gempa susulan yang dapat memicu tsunami. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di 8 kecamatan di Kota Manado terendam banjir. Warga belum mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara tim SAR gabungan berhasil menemukan korban ke-6 tanah longsor di Kecamatan Malalayang 1 Barat. Banjir terjadi setelah curah hujan tinggi sehingga daerah aliran Sungai Tondano dan Sungai Sawangan meluap dan mengenangi rumah warga yang berada di bantaran sungai. Ketinggian banjir bervariasi. Di beberapa lokasi, ketinggian mencapai 1,5 meter. Ratusan rumah di 8 kecamatan terendam banjir, diantaranya di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Bunaken Darat. Selain rumah warga, air juga mengenai ruas jalan protokol seperti Jalan Tumintung Bailang yang menghubungkan 2 kecamatan. Warga yang rumahnya terendam banjir belum mengungsi dan masih memilih tinggal di rumah masing-masing. Waduh, kencang sekali. Bahkan kalau sampai malam ini air hujan, mungkin air di sini sampai 1,5 meter kedalamannya ini. Sementara 1 korban longsor ditemukan tim SAR gabungan. Korban diketahui bernama San Hasan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di bagian kamar tidak jauh dari korban lainnya yang ditemukan pada Sabtu malam. Jasad korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dimandikan. Atas kerjasama tim, dibantu dengan alat berat, korban target 1 orang sudah kita temukan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Diketahui hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu kemarin menyebabkan beberapa rumah warga tertimbun longsor. Intensitas curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sejumlah lokasi terendam banjir. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan CVR Electronic Unit yang berfungsi untuk menangkap data percakapan di kokpit pesawat Sriwijaya SJ182. Selengkapnya usai jeda berikut ini.